Halo teman-teman semua, balik lagi ke podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Selamat datang di podcast pertama PKBI Bantul di tahun 2023. Dan senang banget akhirnya kita bisa ketemu lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Ibu Nur Winda, Ibu dari PLKB, Koordinator PLKB Kapanewon Bantul ya Bu ya. Panggilnya Bu Nur aja ya Bu ya? Iya, Bu Nur aja ya, yang lebih enak ya. Oh ya Bu Nur. Pripun Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mbak Esti. Ya, alhamdulillah sehat juga. Ibu, pertama saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kami. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit soal apa ya Bu ya? Pengenalan alat-alat kontrasepsi ya Bu ya? Iya, oke Mbak Esti. Iya. Sebenarnya kalau untuk mengenalkan alat kontrasepsi kayak gini selalu dilakukan ya Bu ya kepada semua masyarakat melalui kader ya Bu ya. Iya, jadi kita ini ada di Balai Penyuluhan KB Kapanewon Bantul, dan personil kami saat ini itu ada 3 orang, sehingga kami sudah punya jadwal untuk selalu memberikan edukasi KIE kepada masyarakat, utamanya kepada sasaran kami pasangan usia subur yang dia itu seharusnya berKB tapi dia belum berKB. Iya. Tapi tentu saja juga tidak meninggalkan sasaran yang lain seperti ibu hamil. Jadi ibu hamil itu harus mendapatkan informasi yang terkait dengan kontrasepsi, sehingga besok ketika dia sudah melahirkan, otomatis dia sudah tidak bingung lagi Mbak Esti apa yang akan dipilih. Betul. Kontrasepsi apa yang akan dipilih begitu. Nah, kalau kita nih kan nggak semua tahu nih Bu, pasangan usia subur itu usia berapa sih Bu? Nah, pasangan usia subur untuk BKKBN ya, kita memang ada batasannya. Jadi yang dimaksud dengan pasangan usia subur itu adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Jadi pasangan ya, suami dan istri terikat dalam perkawinan yang sah, di mana umur istrinya 15 sampai 49 tahun. Sampai 49 tahun. Jadi 49 tahun 11 bulan 50 kurang 1 hari. Belum ulang tahun ke 50. Oh ya, yang penting belum sampai 50 gitu ya. Karena udah 50 itu juga sudah masuk kategori lansia gitu ya Bu ya. Pralansia ya. Iya. Pralansia. Oke. Nah, kalau untuk alat kontrasepsi sendiri sebenarnya tuh ada berapa macam sih Bu saat ini? Jadi kita mengenal ada 7 kontrasepsi modern Mbak Isti. Jadi ada kontrasepsi jangka panjang, itu ada IUD, kemudian juga ada MOW, kemudian ada MOP. MOP itu yang untuk kontrasepsi pria, vasektomi. Kemudian ada sontek, pil, implan. Jadi ada 7 ya kontrasepsi yang kita kenal saat ini. Jadi masing-masing itu pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangannya Mbak Esti. Betul. Iya. Nah, kalau kontrasepsi jangka panjang itu tadi ada MOP dan MOW. Iya, ada MOP, ada MOW. Iya. Ini tentunya nanti dengan syarat ya Bu ya. Kalau syarat keduanya ini hampir sama nggak? Ada syarat-syarat Mbak yang harus dipenuhi ketika pasangan usia subur itu akan mengikuti kontrasepsi yang MOW dan MOP itu. Jadi syarat yang pertama bahwa anak itu minimal jumlahnya 2. Ya, dan tidak ada anak yang usia balita. Jadi dua-duanya itu harus sudah lulus balita. Nah, kalau salah satu masih balita itu belum kita perbolehkan untuk mengikuti MOW maupun MOP. Karena yang namanya usia balita itu kan usia yang masih rawan ya. Dia mudah sekali kalau daya tahan tubuhnya itu kurang bagus, sehingga anak itu mudah sakit, dan sehingga nanti kalau terjadi kematian anak atau mungkin balita seperti itu kan riskan sekali ya. Kasihan pasangan tersebut kalau misalnya ternyata sudah menggunakan kontrasepsi mantap, anaknya nggak ada, itu kan kasihan sekali. Masih takutnya ada peluang gitu ya, masih ada peluang kalau terjadi sesuatu pada anak usia balita gitu. Jadi memang ada syarat tertentu, harus 2 anak, kemudian tidak boleh punya anak balita. Kalau untuk usianya ini yang penting kalau untuk usianya bebas ya Bu ya. Kalau usia itu, kalau MOW, yang namanya MOW itu kan diperuntukkan untuk kontrasepsi untuk wanita ya. Iya, jadi kalau usia yang kita rekomendasikan untuk diikutkan ke KB yang MOW itu di atas
30 biasanya. Ya, jadi itu pun harus benar-benar dia sudah mantap untuk tidak punya anak lagi, sehingga nanti ketika dia sudah mengikuti MOW nanti dia tidak apa istilahnya menuntut untuk disambung kembali seperti itu ya, karena memang prosesnya itu susah dan biayanya cukup mahal Mbak Esti. Iya. Termasuk juga yang MOP yang untuk KB pria itu. Iya, sama ya, sama ya. Rekanalisasinya itu mahal biayanya. Betul, betul. Selain biaya mahal juga ini tentunya perlu pertimbangan yang cukup panjang antara kedua pasangan suami istri, karena tidak mudah memutuskan untuk memilih alat kontrasepsi jangka panjang. Tentunya dengan banyak pertimbangan itu tadi. Ada juga beberapa yang, nah ini saya mungkin kapan-kapan bisa dibantu temukan sama ini ya Bu ya, yang akses MOP ya, karena kemudian banyak juga yang punya kekhawatiran gitu pasangannya, aduh nanti kalau yang laki-laki nih MOP nih takutnya nanti terus jadi tidak setia pada pasangannya kayak gitu-gitu. Ya, jadi ada kekhawatiran nih di kalangan para istri-istri kayak gitu yang suaminya akan akses MOP kayak betul gitu. sekali Mbak Esti. Jadi memang kendala yang kita temui ya di lapangan ya, itu ternyata sangat banyak sekali. Apalagi yang terkait dengan kontrasepsi pria ya, vasektomi, MOP, karena belum semua masyarakat itu tahu bahwa yang namanya MOP ya, vasektomi itu merupakan salah satu kontrasepsi pria yang itu sangat efektif sekali, tetapi persyaratannya memang harus si pasangan suami istri itu memang benar-benar tidak menginginkan anak lagi ya, kemudian sudah mantap. Kemudian harus ada persetujuan antara suami dan istri tersebut. Betul. Jadi kalau salah satu tidak menyetujui, ya nanti tidak bisa dilakukan tindakan medis. Nah, selama ini permasalahan yang kita temui itu dari pihak si istri itu memang ragu-ragu, tidak memperbolehkan suaminya untuk mengikuti MOP karena beberapa faktor itu tadi. Si istri khawatir, jangan-jangan nanti suami saya itu sudah tidak bisa menunaikan kewajibannya, misalnya seperti itu secara psikologis. Kemudian ada lagi yang si istri itu khawatir, jangan-jangan nanti kalau suami saya itu mengikuti MOP, KB pria, karena sudah tidak bisa, otomatis tidak bisa hamil lagi untuk istrinya, tetapi nanti malah berbuat yang negatif dan sebagainya. Jadi negatif thinking ya si istri, jadi memang penuh kekhawatiran seperti itu. Jadi belum semuanya masyarakat itu paham terkait dengan MOP. Ada lagi kalau kaum pria itu dia pemahamannya bahwa MOP itu sama dengan dikebiri. Mbak Esti tahu dikebiri? Iya tahu ya. Jadi takut ya. Mereka takut jangan-jangan yang namanya MOP itu dikebiri. Padahal sebenarnya kan beda. Ya ada beberapa saluran gitu ya. Ada beberapa saluran dan yang diikat atau yang diputus itu bukan saluran tersebut gitu ya. Bukan saluran yang biasa dikebiri itu tadi. Kayak gitu. Termasuk juga mempengaruhi apa Bu namanya? Kejantanan itu tadi ya, itu sebenarnya cuma mitos saja ya, bahwa sebenarnya nggak ada nih pengaruhnya teman-teman ke sana gitu, karena memang beda jalur ibaratnya, beda saluran gitu ya. Jadi kalau vasektomi itu kan yang diikat atau dipotong adalah saluran sperma. Iya, dan itu memang tugas kita di masyarakat yang memang memberikan pemahaman kepada bapak-bapak untuk mengikuti vasektomi itu masih sangat sulit sekali Mbak Esti. Iya, jadi ada juga pemahaman agama yang di situ tidak memperbolehkan adanya KB untuk MOW dan MOP. Itu juga salah satu faktor ya, sehingga di wilayah kita ini itu capaian untuk KB prianya itu masih rendah. Meskipun sebenarnya di Bantul ini, Pemda Bantul itu pemerintah sudah menganggarkan 1 juta rupiah untuk ribet bagi peserta MOP, tapi memang capaiannya masih sangat rendah. Betul. Iya. Tapi tentunya sebenarnya kalau kita berbicara soal alat kontrasepsi pria atau laki-laki ini tidak hanya MOP ya atau vasektomi itu tadi, tapi juga ada kondom. Iya, betul. Ya. Iya. Kalau untuk kondom sendiri ini bagus gak Bu untuk ini ya, capaiannya nih? Iya. Kalau kondom memang tinggi, jadi banyak masyarakat yang dia menggunakan kontrasepsi kondom dan dia secara mandiri. Jadi banyak yang beli di apotek begitu. Dan sebenarnya kondom itu juga sangat bagus kalau pemakaiannya itu tepat Mbak Esti.
Jadi pasangan tersebut memang harus tahu bagaimana cara penggunaannya seperti itu, sehingga efektivitasnya nanti jadi tinggi. Bukan kalau dia tidak tahu cara yang tepat untuk penggunaan kan otomatis juga rawan adanya kegagalan. Iya. Betul. Nah, penggunaan yang tepat itu yang bagaimana, Bu? Ya, tata cara penggunaan. Penggunaannya, CO-nya ya. Oh, betul. Gitu. Jadi memang harus dalam kondisi siap gitu ya. Siap. Ya, dalam kondisi penis itu siap untuk menggunakan kondom. Iya, Karena ada yang salah memahami bahwa menggunakan kondom itu sejak awal sebelum terjadi puncak ejakulasi gitu ya. Nah, itu ada beberapa kesalahan atau pemahaman. Kemudian juga pernah juga terjadi ya yang namanya penggunaan kondom itu kan benar-benar harus diperhatikan. Jadi setiap sudah selesai melakukan hubungan dengan kondom ya, itu harus segera dilepas ya. Karena memang pernah terjadi bahwa kondom tersebut ketinggalan. Nah, itu kan juga membuat repot ya. Kemudian juga adanya kasus kegagalan ketika menggunakan kondom dan ternyata si istri itu hamil padahal dia tidak menghendaki. Lah ini saya sudah menggunakan kondom kok ternyata hamil juga, Bu. Nah, itu juga sangat banyak sekali kita temui. Nah, ternyata memang dia belum paham itu tadi cara penggunaan kondomnya. Kemudian juga mungkin ada kebocoran seperti itu karena mungkin dia kurang istilahnya termasuk kuku. Nah, itu kan bisa juga merobek gitu. Ada kemungkinan untuk sobek walaupun sebenarnya itu sudah bagus ya. Kondom itu saat ini rata-rata yang diproduksi gitu ya, baik yang dari pemerintah maupun yang beli di apotek itu rata-rata kualitasnya sudah bagus ya gitu sebenarnya. Cuman yang masih jadi PR adalah penggunaan yang tepat itu tadi ya, Bu ya. Betul. Iya. Belum semua masyarakat ini masih jadi PR juga nih buat ibu-ibu kader, buat ibu-ibu PLKB dan para kader untuk memahamkan masyarakat bahwa nih teman-teman perlu loh pemahaman yang lebih soal penggunaan kondom bagi yang sudah memilih menggunakan alat kontrasepsi kondom. Bagaimana sih cara menggunakan yang tepat itu agar penggunaannya bisa maksimal gitu ya, dan tidak terjadi kehamilan tentunya gitu. Oke, seru sih kalau ngomongin kondom juga sebenarnya. Itu lebih banyak yang beli sendiri Mbak Esti. Jadi dibandingkan dengan yang kondom minta kepada PLKB, itu prosentasenya kalau di Kapanewon Bantul itu lebih tinggi yang sebabnya apa Bu rata-rata? Kenapa ya? Kok malah pada malu ya? Bukan lebih enjoy kalau beli sendiri tidak ketahuan orang atau gimana gitu ya. Kalau minta lewat ibu kader kan, kalau minta ke PLKB biasanya lewat ibu kader ya. Biasanya dia malu apa gimana gitu, sehingga lebih enak nyaman untuk beli sendiri, mungkin seperti itu. Dan sebenarnya kami juga sangat mendukung banget nih kalau untuk penggunaan alat kontrasepsi itu kondom, karena selain juga mendorong laki-laki untuk lebih yang memilih alat kontrasepsi KB gitu ya daripada perempuan, walaupun sebenarnya kalau bicara kontrasepsi itu kesepakatan tetap suami dan istri gitu, tapi juga kondom bukan hanya sebagai alat kontrasepsi saja tapi juga sebagai pencegahan untuk penularan HIV ya Bu ya gitu. Betul. Itu sih yang perlu dipahamkan di masyarakat. Iya, itu bahkan efektif ya Mbak ya untuk menghindari ya pencegahan dari HIV AIDS. Betul, sangat efektif. Daripada tidak menggunakan alat kontrasepsi bagi yang sudah seksual aktif gitu. Betul. Nah, Ibu, kalau kita berbicara alat kontrasepsi yang lain kan ada kontrasepsi juga yang namanya hormonal itu tadi ya Bu ya. Hormonal. Iya. Nah, kalau pil itu ada berapa macam Bu? Itu kan ada pil KB kombinasi, kemudian juga ada pil yang untuk menyusui, yang mini pil. Jadi si pasangan usia subur itu biasanya nanti ke medis ya, karena pil itu pertama kalinya itu harus ke medis dulu, ya, karena harus diperiksa. Boleh tidak, bisa tidak dia menggunakan pil. Jadi tidak bisa langsung minta kepada PLKB. Artinya di situ nanti akan ditensi dulu, kemudian juga akan ditanya ada riwayat penyakit atau tidak, seperti itu. Karena kan pil itu kan hormonal. Jadi memang betul-betul kondisi tubuh dari seorang pasangan suami istri, yang istrinya itu menggunakan pil memang harus betul-betul dalam kondisi yang sehat. Nah, begitu Mbak. Yang pil ya, jadi ada yang untuk menyusui, kemudian juga ada yang bukan untuk menyusui ya. Jadi khusus kalau yang untuk dengan syarat tertentu gitu ya. Ada yang tidak bisa menggunakan pil ini karena apa Bu biasanya?
biasanya tensinya selalu tinggi, jadi cenderung tensinya itu naik. Jadi bulan ini diperiksa tensinya sekian, kemudian dia menggunakan kontrasepsi pil. Nah setelah itu kan dianjurkan untuk kontrol juga ya, selalu cek tensinya berapa, seperti itu. Nah kalau kecenderungannya tinggi itu biasanya dianjurkan untuk dihentikan penggunaan pil. Kemudian juga kalau misalnya dia itu ternyata ada efek sampingnya, misalnya mual, kemudian juga pusing-pusing dan sebagainya, itu kan salah satu efek dari hormon ya, pil, sehingga dia akan disarankan untuk menggunakan kontrasepsi lain. Nah, seperti itu yang untuk pil ya. Tapi sebenarnya efektif kalau misalnya dia tidak ada keluhan ya. Tapi betul, memang konsekuensinya harus minum secara rutin. Jadi setiap hari. Nggak boleh lupa nih ibu-ibu ya. Ya. Ibu-ibu yang pilih kontrasepsi pil. Ya. Kalau saya cenderung jangan sering lupa. Jadi nggak cocok Mbak kalau saya pakai. Bahkan kalau pil itu kalau pakai alarm juga. Mbak. Oh iya. Ada iya merek-merek tertentu yang bisa digunakan untuk kecantikan juga. Jadi bisa menghaluskan kulit. Oh, iya plus minus ya. Plus minus, itu ya. Kembali ke para pasangan usia subur yang lain ini gimana mau milih pil atau enggak gitu. Kalau yang kombinasi itu gimana Bu, lebih penjelasannya? Iya, itu digunakan untuk yang ini Mbak, apa namanya? Jadi dia kombinasi antara hormon estrogen dan progesteron. Iya, jadi nanti ya macam-macam ya. Kalau untuk perempuan ya ada yang dia hanya ngeflex seperti itu, kemudian juga ada juga yang jadi mensnya itu beda-beda masing-masing perempuan ya. Ada yang dia sama sekali tidak mens, kemudian juga ada yang mens gitu. Beda-beda ya, karena memang penerimaan tubuh masing-masing itu berbeda. Sontek itu juga berbeda-beda penerimaannya begitu Bu. Ya. Kalau pil ini banyak nggak Bu serapannya kalau di serapannya sini? Ya kalau di sini lumayan Mbak, banyak juga yang di swasta. Jadi dia ke bidan praktek mandiri. Jadi di Kapanewon Bantul itu kan banyak sekali di sini praktek bidan mandiri. Ya, jadi mereka kalau yang minta ke PLKB, pil ulangan loh ya, bukan pil baru. Artinya bukan peserta KB baru pil, tapi pil ulangan itu jumlahnya relatif sedikit, tidak banyak. Iya, tapi lumayan ya. Praktek walaupun sebenarnya ada nggak kekhawatiran kalau kelemahannya pil itu apa sih Bu? Kalau saya dengar-dengar nih, aduh kalau pakai pil nih hormonal nih biasanya takutnya gemuk kayak gitu. Jadi bener nggak Bu nih? Memang begitu ya, masyarakat itu takut kalau gemuk. Kemudian juga takut timbul flek-flek hitam yang ada di pipi dan sebagainya. Jadi memang kalau kita melakukan konseling KB kepada pasangan usia subur itu kadang-kadang dia kepengen tahu informasi yang lebih jelas gitu. Karena kalau membicarakan KB itu kadang-kadang kan privasi ya Mbak Esti ya. Betul. Kalau apa ya KIE-nya itu KIE masa banyak orang seperti itu, kadang-kadang pasangan usia subur tersebut tuh malu untuk menentukan pilihan. Tapi kalau face to face seperti itu nanti dia akan lebih senang ketika bertanya tentang kontrasepsi tersebut. Nah itu mereka juga kita berikan informasi bahwa di BKKBN itu sudah ada semacam aplikasi yang di situ itu sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan terkait dengan kontrasepsi. Jadi bisa kita akses di Sekata BKKBN. Sekata BKKBN bisa di SKATA bisa di download di Play Store. Iya, itu banyak sekali informasi yang ada di situ. Jadi 7 kontrasepsi tadi itu udah ada di situ semua. Baik itu IUD, MOW, MOP, implan, sontek, pil, kondom. Itu di situ ada semua. Baik itu cara pemasangannya, jadi ada videonya Mbak Esti. Betul. Iya, ada jadi ilustrasinya gitu ya. Ilustrasinya pemasangan IUD itu yang seperti apa. Implan yang dia dipasang di bawah kulit ya, lengan kiri. Kemudian MOW, MOP itu caranya bagaimana, yang diikat itu sebelah mana, itu ada di videonya. Kemudian di situ juga ada kelebihan, kemudian juga kekurangan, kemudian tadi itu rumor yang beredar di masyarakat. Iya, itu ada di sana semua. Contohnya Mbak Isti, gini, Bu, kalau saya pakai IUD itu khawatir, takut jangan-jangan nanti bisa jalan kemana-mana. Bisa lari gitu ya. Nanti bisa kemana-mana lewat aliran darah. Nah itu kan sering juga kita dengar ya di masyarakat. Bu, nanti kalau pakai IUD nanti
kalau gagal itu bisa apa namanya di ubun-ubun bayi dan sebagainya. Nah itu kan nempel gitu ya. nempel. Pernah dengar ya Mbak Istri? Pernah, iya pernah juga dengar. Seperti Iya. itu. Padahal kan beda ya yang namanya itu kan IUD kan di rahim. Beda, iya betul, beda Ya. ruangan. Nah bayinya itu kan beda di dalam lapisannya. Iya betul, dalam lapisan. Iya. Nah mungkin kalau apa namanya keluar terus temucuk di ubun-ubun kayak gitu lah bisa jadi kan keluarnya tuh bersamaan sehingga ketika bayi keluar terus masyarakat juga IUD-nya pas juga Nah, keluar pas gitu juga karena keluar. proses lahirnya si bayi itu tadi. Iya, Iya. seperti itu. Iya, menarik sih. Kalau berbicara soal hormonal, soalnya itu pasti pil, suntik itu baik yang berapa 1 bulan dan 3 bulan ya Bu ya. 1 bulan 3 bulan. Dan iya. juga kalau implan tuh juga masuk. Implan masuk hormonal, gitu. iya. Jadi kalau implan kan hormon, jadi batang ya. Ya. Itu yang di sini ya, di lengan kiri gitu. Kemudian dia nanti akan melepaskan hormon yang ada di dalam implan itu sedikit demi sedikit. Iya. Iya, jadi setiap saat gitu sedikit demi sedikit hormon yang dikeluarkan. Ya, itu prinsipnya seperti itu. Iya. Dan mengentalkan ke apa namanya cairan di dalam rahim sehingga dia akan menghambat masuknya sperma dan pembuahan ini. Iya. Itu prinsipnya implan seperti itu. Nah, kalau implan sendiri tuh jangkanya berapa sih Bu? 3 tahun Mbak. 3 tahun. Iya. Jadi 3 tahun lepas gitu ya. Iya, 3 tahun lepas, kemudian nanti diganti yang baru. Diganti yang baru. Iya, itu untuk Sebenarnya juga ini menarik sih kalau di masyarakat itu juga banyak yang bertanya sebenarnya kalau selalu hormonal itu juga tidak baik walaupun sebenarnya kalau berbicara soal alat kontrasepsi kan cocok-cocokan ya Bu ya. Iya, cocok-cocokan. Tapi kalau selalu hormonal itu memang sebenarnya apakah baik ini untuk perempuan karena ada yang juga ini hoax atau rumor atau enggak ya. Kalau hormonal terus nih takutnya akan memicu sel abnormal nih, takutnya nanti akan memicu kanker nih kayak gitu. Itu bener nggak sih Bu sebenarnya? Jadi kan prinsipnya hormon itu kan seperti rabuk ya Mbak sebenarnya ya, seperti pupuk ya. Jadi memang kalau perempuan itu sudah punya bibit penyakit ya, itu kalau dia menggunakan kontrasepsi yang sifatnya itu hormonal, otomatis kan bibit penyakit atau mungkin sel-sel abnormal tadi itu akan subur. Betul. Sehingga otomatis kan mempercepat proses dari penyakit itu sendiri menjadi lebih berkembang. Sehingga memang kalau yang apa namanya istri atau perempuan yang dia memang usianya itu sudah 42 seperti itu ya memang kita itu kalau memberikan KII kepada masyarakat kita arahkan ke yang non hormonal jadi biar lebih aman. Betul. Iya, seperti itu. Tapi juga nanti pilihan tergantung dari mereka ya Mbak Kembali ya. lagi gitu ya. kembali ke Karena mereka. memang itu tadi ada yang cocok dan tidak cocok Iya, gitu betul. dengan banyak pertimbangan ya gitu. Iya. Kalau ternyata perempuannya semua tidak cocok, nah ini laki-laki harus ikut andil ya Bu ya. Harus itu ikut yang andil. tapi PR kita tadi. Ya iya betul. Iya. Banyak berdiskusi Ya. kalau itu kita jadi apa perempuan. Nah, kebanyakan juga yang bikin kami prihatin adalah tentunya bahwa keputusan itu rata-rata yang laki-laki ini kebanyakan walaupun ada yang ikut hadir ke apa layanan kesehatan gitu ya baik ke bidan, Iya. puskesmas atau kemanapun pada akhirnya tuh terserah kayak gitu ya terserah Iya. yang perempuan kayak gitu terserah kamu aja itu kan kalau kontrasepsi itu kan kamu kayak Iya, gitu jadi memang sedih ya Bu ya kalau kayak sedih, gitu ya. Memang Aduh, banyak sedih masyarakat banget. itu yang punya anggapan bahwa KB adalah urusan harus perempuan. Padahal enggak kalau kayak Iya. gitu harus keputusan bersama Iya, keputusan gitu. bersama dan harus Betul. sepakat antara suami dan istri. Gitu. Termasuk juga tadi kita udah ngobrolin hormonal, MOP jangka panjang, MOP. Terakhir ini mungkin IUD ya Bu ya. IUD. Ya. Kalau IUD ini ada berapa macam Bu? IUD itu mereknya Yang juga bermacam-macam. macam-macam ya, ada Iya. 5 tahun. Ya, ada nanti mereknya macam-macam. Mereknya Mbak. macam-macam. Ada Novate, kemudian juga ada apa ya itu yang mahal itu Mirena atau apa gitu Mbak. Yang jadi kalau yang Novate itu kan bukan hormon ya Mbak. Jadi memang kelebihannya efektif. Jadi Iya. jangkanya panjang. Kalau yang IUD Copper-T ya, itu biasanya kekurangannya adalah menstruasinya itu agak lama. Jadi sebelum menstruasi nanti ngeflek dulu, kemudian banyak setelah itu, kemudian ngeflek lagi sehingga
jangkanya ketika menstruasi itu jadinya lama. Bahkan ada yang sampai 10 hari. Iya. Tapi ada waktu-waktu untuk yang cuma ngeflek begitu. Nah, kalau yang merek Mirena tapi memang mahal ya. Iya, itu memang menstruasinya itu tidak terlalu banyak. Karena itu ada hormonnya juga. Iya, begitu. Okay. Jadi kalau yang paling lama tuh 10 tahun ya Bu ya? 10 Novate, iya. Novate sampai 10 tahun ya. Iya, sampai 10 tahun. Biasanya tapi kita menganjurkan agar sebelum 10 tahun itu nanti diganti jadi bongkar pasang begitu Mbak. Iya. Nah, ini juga nih Bu, penting mungkin perlu diinformasikan kepada para perempuan atau pasangan usia subur di luar sana yang memilih alat kontrasepsi IUD. Karena beberapa yang saya temui ketika kami mobile klinik pemeriksaan IVA gitu, itu tuh jarang banget yang memperhatikan bahwa ternyata walaupun jangkanya 5 sampai 10 tahun itu tetap harus ada kontrol ya, kayak gitu. Itu betul. Itu sebenarnya kontrol tuh harusnya berapa bulan jadi sekali Bu? Ketika perempuan itu menggunakan IUD ya, pasang IUD, nah itu dianjurkan seminggu setelah pasang itu untuk melakukan kontrol. Iya, itu kan untuk memastikan bahwa pemasangannya itu sudah tepat atau belum, seperti itu. Tapi memang kenyataannya di masyarakat itu yang kembali kunjungan untuk kontrol itu masih gimana ya Mbak ya. Kadang-kadang dia merasakan tidak ada keluhan, saya tidak usah kontrol. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi sebenarnya kan fungsi dari kontrol pemakaian IUD ya, 1 minggu setelah pemasangan, kemudian setelah itu 1 bulan. Kemudian kalau tidak ada keluhan kan bisa jangka waktu yang lebih lama lagi ya, misalnya setahun, seperti itu kan untuk memastikan bahwa kondisi IUD yang dipakai itu baik-baik saja di dalam. Iya, seperti itu. Iya, itu jadi keprihatinan saya juga ketika bertemu dengan beberapa perempuan yang memilih IUD, dia tidak tahu kalau memang yang penting saya nggak ada masalah, saya tidak harus kontrol gitu. Jadi sebenarnya kontrol itu tidak harus ketemu masalah dulu gitu ya sebenarnya. Walaupun tidak ada masalah nih buat teman-teman di luar sana yang memilih alat kontrasepsi IUD, penting loh untuk tetap kontrol kayak gitu ya. Jadi jangan dianggap sepele juga walaupun tidak ada masalah gitu ya. Iya, nah itu tadi kan Mbak Isti menyampaikan tentang IVA juga ya. Betul. Jadi memang beberapa puskesmas begitu ketika melakukan pemasangan IUD itu biasanya dilakukan pemeriksaan IVA tes sekalian. Itu kan menyangkut kesehatan reproduksi juga, perempuan ya Mbak Isti, karena memang masyarakat kita itu ketika kita motivasi, kita edukasi untuk melakukan IVA tes sebagai deteksi dini kanker leher rahim, mereka itu alasannya sangat banyak sekali. Betul. Takut gitu ya. Malu. Iya, betul. Saya tidak kenapa-kenapa kok. Betul. Kenapa harus IVA? Nah, seperti itu. Betul. Jadi memang masih ada anggapan, nanti kalau kenapa-kenapa malah harus gimana kayak gitu loh. Malah justru ketika diketahui sejak awal gitu ya, itu malah penanganannya atau pengobatannya itu jauh lebih murah, mudah, dan tentunya harapan kita cepat sembuhnya gitu ya. Maksudnya penanganannya nanti lebih kalau tepat gitu ya. Ada atau terdeteksi untuk mengarah ke kanker leher rahim, otomatis kan akan diobati. Betul. Dan itu insya Allah bisa sembuh. Betul, malah tidak harus nunggu malah dalam posisi stadium sudah lanjut gitu ya Bu ya. Kalau dideteksi awal, namanya juga deteksi awal, itu ibaratnya masih mudah untuk diobati gitu teman-teman. Jadi ini juga pesan tambahan gitu ya buat para perempuan di luar sana yang sudah seksual aktif, sudah berhubungan seksual, dan tentunya kita semua punya resiko yang sama sebenarnya untuk kemudian terkena kanker gitu ya. Tergantung ada sel abnormal nggak sih yang berkembang. Cuma kita perlu melakukan langkah pencegahan dengan melakukan pemeriksaan IVA kayak gitu. Ya itu tadi, jangan takut karena nanti kalau ternyata gitu ada potensi atau peluang, tentunya akan lebih mudah diobati ketika kita mengetahui hal tersebut lebih awal atau lebih dini itu tadi gitu. Iya betul Mbak. Iya, jadi memang PR besar ya ketika betul, melakukan KIE-KB, sekaligus juga harus kita sampaikan yang terkait dengan kanker leher rahim sebagai upaya kita untuk
peningkatan pemahaman masyarakat terkait cash flow. Jadi harus ada penekanan gitu ya Bu ya, walaupun aduh lagi-lagi yang dapat informasi ini perempuan nih kayak gitu. Iya sih memang kalau berbicara soal alat kontrasepsi ini banyak yang memang dapat edukasinya lebih banyak ke perempuan. Masih jarang sekali laki-laki yang mau terlibat atau mencari informasi sendiri soal alat kontrasepsi kayak gitu. Walaupun sekarang sebenarnya jauh lebih mudah ya Bu, ada aplikasi tadi ada aplikasi BKKBN. Ya, harapan kita bersama ya nanti ke depannya banyak laki-laki yang sudah peduli soal informasi kontrasepsi ini sejak dini. Bahkan sebenarnya penting juga informasi soal edukasi KIE tentang alat kontrasepsi itu diketahui sejak remaja kayak gitu. Jadi tidak harus nunggu seksual aktif dulu loh kayak gitu, karena kan kita berbicara soal edukasi kayak gitu. Jadi nggak harus nunggu udah menikah gitu. Nanti kalau udah menikah baru tahu kayak gitu. Jadi memang sekarang kita ada program yang namanya PIK-R ya Mbak ya. Betul, Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi memang di situ juga kita selipkan terkait dengan reproduksi sehat. Nah, di dalamnya kan juga ada kontrasepsi, kemudian juga organ-organ reproduksi seperti itu, sehingga nanti dimulai dari remaja itu harapannya memang ketika mau melakukan pernikahan mereka juga sudah siap. Nah, kebetulan sekarang kan juga programnya pemerintah itu ada pencegahan stunting yang itu dimulai dari remaja. Nah, di KUA itu juga mengadakan program yang namanya BIN-WIN, Mbak Esti. Jadi kita kolaborasi antara penyuluh KB, kemudian juga dari KUA, kemudian juga dari Puskesmas. Di bimbingan perkawinan itu nanti ada istilahnya itu Mbak namanya Mbak jadwal materi-materi yang disampaikan, yang diselipkan edukasi gitu jadi di situ akan banyak mendapatkan informasi-informasi tersebut bagi calon mantan. Betul, harapannya juga calon mantan ini memperhatikan ya Bu ya, jangan yang penting datang gitu. yang penting datang memenuhi syarat gitu ya, jangan itu. Jadi memang diperhatikan betul-betul gitu sebagai bekal untuk kemudian melalui gitu ya jenjang pernikahan gitu. Oke, Bu Nur, terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan terakhir yang perlu disampaikan, closing statement buat teman-teman di podcast Ruang Temu Rasa, monggo. Oh iya, nggih. Buat teman-teman semuanya nggih di podcast Ruang Temu Rasa. Ruang Temu Rasa ya di sini ya. Dari Balai Penyuluhan KB Kapanewon Bantul nggih. Kita berharap agar teman-teman semuanya lebih aktif nggih untuk mencari informasi yang terkait dengan kesehatan reproduksi, karena bagaimanapun yang namanya kesehatan reproduksi itu sangat penting sekali. Kemudian juga penggunaan kontrasepsi itu merupakan sesuatu hal yang penting ya dalam sebagai upaya untuk pengaturan jarak kelahiran. Jadi kita bukan membatasi jumlah anak, tetapi fungsi dari kontrasepsi itu sendiri adalah untuk pengaturan jarak kelahiran sehingga nanti kondisi si ibu itu akan lebih sehat. Jadi dia bisa mengurus dirinya sendiri, kemudian juga bisa beraktivitas yang lain, sehingga nanti dalam keluarga tersebut akan bisa menjadi keluarga yang berkualitas dan keluarga yang bahagia sejahtera. Mungkin itu. Terima kasih sekali Mbak Esti sudah bisa bergabung di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Tentu sangat bermanfaat. Oke. Jadi nanti kita punya salam loh Mbak Esti. Iya, apa di itu? Di BKKBN itu berencana itu keren. Oh, berencana itu keren. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Nur udah datang di podcast Ruang Temu Rasa. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami kali ini. Jangan lupa di-subscribe, berikan komentar ataupun pertanyaan, dan teman-teman juga bisa kasih usulan kita bakal bahas apa sih di podcast-podcast yang berikutnya gitu ya. Bisa kasih komentar di bawah gitu. Oke, terima kasih. Saya Esti mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast Ruang Temu Rasa berikutnya. See you.